Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rasio aktivitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vita Dinasti dari NIM 060. Kemudian teman saya Fani Ananda Kurniawan dari NIM 042 dan Sara Sabrina Aisatul Berlianti dari NIM 061. Yang pertama, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, pengertian rasio aktivitas. Rasio merupakan alat ukur yang digunakan dalam perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau mempertimbangkan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Rasio yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan yaitu likuiditas, solvabilitas, dan juga profitabilitas. Menurut Kasmir, rasio aktivitas atau aktivi rasio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Jadi, rasio aktivitas ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan perusahaan dalam sehari-harinya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat rasio aktivitas. Dalam praktiknya, rasio aktivitas yang digunakan perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Berikut ini adalah beberapa tujuan yang hendak dicapai perusahaan dari penggunaan rasio aktivitas, antara lain yaitu A. Untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, yaitu dengan menghitung rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk menagih piutang, ataupun menerima pembayaran dari pelanggannya atas penjualan kredit yang telah dilakukannya. Yang B. Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, yaitu mencari tahu berapa hari rata-rata yang dibutuhkan perusahaannya untuk menagih piutang dari pelanggan setelah melakukan penjualannya secara kredit. Selanjutnya yang C, untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang, yaitu dengan mencari tahu berapa lama rata-rata barang ataupun bahan yang berada dalam gudang sebelum dijual ataupun digunakan. Selanjutnya yang D, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja, yaitu dengan cara menentukan rasio perputaran modal kerja untuk menghasilkan penjualannya. Berarti, kalau semakin tinggi perputarannya, maka akan semakin baik efisiensi penggunaan modal kerjanya. Yang E, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva, yaitu dengan menentukan rasio perputaran total aktiva. Jadi, rasio ini dapat mengukur berapa kali total aset penghasilan pendapatan selama satu periodenya. Jadi, yang menanam dana dalam aktiva itu dapat mengetahuinya. Selanjutnya, yang terakhir, untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Hal itu dilakukan dengan menentukan rasio perputaran total aktiva juga. Jadi dengan hasil ini juga dapat menunjukkan seberapa efisiensi perusahaan menggunakan semua aset yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualannya juga. Selanjutnya ada manfaat rasio aktivitas. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada dalam bidang piutang, perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Yang kedua, dalam bidang sediaan, manajemen dapat mengetahui hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Yang ketiga, di bidang modal kerja dan penjualan, manajemen dapat diketahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau dengan kata lain. Yang keempat, dalam bidang aktiva dan penjualan, ini ada 2. Yang pertama ada manajemen dapat mengetahui berapa kali
dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang kedua ada manajemen dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam satu periode tertentu. Berikutnya ada macam-macam rasio aktivitas. Rasio aktivitas yang dapat digunakan manajemen untuk mengambil keputusan terdiri dari beberapa macam. Penggunaan rasio yang diinginkan sangat tergantung dari keinginan manajemen perusahaan. Berikut ini ada beberapa macam-macam rasio aktivitas. Yang pertama ada perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu rasio perputaran persediaan dalam perusahaan berfungsi untuk mengukur seberapa cepat perusahaan menjual dan mengganti persediaannya dalam satu periode. Adapun rumusnya, jadi semakin tinggi perputaran persediaan dalam perusahaan, berarti persediaan cepat terjual. Tetapi jika terlalu tinggi, juga dapat menandakan stok persediaan terlalu sedikit. Adapun contoh soalnya, PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2022 memiliki jumlah penjualan sebesar 21.828.591 dan jumlah persediaan sebesar 3.273.597. Inventory turnover sama dengan penjualan dibagi persediaan, hasilnya 21.828.591 dibagi 3.273.597. Hasilnya 6,66. Artinya, dalam setahun perputaran persediaan PT Astra Agro Lestari Tbk yaitu sebanyak 6 kali, di mana itu menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penjualan yang lambat, kelebihan persediaan atau masalah manajemen persediaan. Selanjutnya, yang kedua ada perputaran piutang atau receivable turnover. Rasio perputaran piutang dalam perusahaan ini digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menagih piutang dari pelanggan. Rumusnya, jadi semakin tinggi perputaran piutang akan semakin cepat piutang dikumpulkan. Di sini ada contoh soal, yaitu PT Bank Syariah Indonesia memiliki laporan keuangan pada tahun 2020. Dalam laporan ini, PT Bank Syariah Indonesia memiliki pendapatan kredit sebesar 14.702.039 dan rata-rata piutang sebesar 86.589.188. Untuk perhitungannya, receivable turnover sama dengan pendapatan kredit dibagi rata-rata piutang. Pada tahun 2020 sama dengan pendapatan kredit sebesar 14.702.039 dibagi rata-rata piutang sebesar 86.589.188, sehingga menghasilkan 0,17 kali. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat perputaran piutang perusahaan sangat rendah dan dinilai tidak efisien dalam mengelola piutang. Perhitungan tersebut dikatakan sangat rendah dikarenakan standar industri yang ditetapkan itu sebanyak 15 kali, sedangkan perhitungan tersebut hanya sebesar 0,17 kali. Selanjutnya ada perputaran modal kerja, working capital turnover. Itu digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi modal kerja digunakan untuk menghasilkan penjualan. Jadi dengan hasil yang tinggi berarti penggunaan modal yang produktif dalam menghasilkan penjualan. Namun jika hasilnya rendah, dapat menunjukkan bahwa kelebihan modal dalam perusahaan belum digunakan secara maksimal. Contohnya masih sama dari PT Bank Syariah Indonesia, itu mempunyai rata-rata aset lancar sebesar 137.692.185. Untuk perhitungannya, yaitu pendapatan kredit dibagi rata-rata piutang. Untuk pendapatan kredit ini masih sama
di slide sebelumnya, yaitu sebesar 14.702.039. Kemudian dibagi rata-rata piutang sebesar 137.692.185, sehingga menghasilkan 0,10 kali. Jadi perputaran modal kerja tahun 2020 itu sebanyak 0,10 kali, yang artinya setiap Rp1 modal kerja hanya dapat menghasilkan 0,10 penjualan. Itu dapat disimpulkan bahwa menunjukkan kondisi yang baik, karena menunjukkan kondisi yang kurang baik karena tidak mencapai standar industri yang ditetapkan sebanyak 6 kali. Yang keempat ada perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Ini berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Jadi semakin tinggi perputaran aktiva tetap, berarti perusahaan semakin efisien dalam menggunakan aset tetap. Tetapi jika terlalu rendah, itu menunjukkan bahwa aset tetap itu menganggur atau kelebihan kapasitas produksi. Contohnya, dalam bank syariah, itu memiliki total aset tetap itu sebesar 3.397.075. Dalam perhitungannya, fixed asset turnover sama dengan pendapatan dibagi total aktiva tetap. Pendapatannya masih sama, yaitu sebesar 14.702.039, kemudian dibagi total aktiva tetap, yaitu 3.397.075, sehingga menghasilkan 4 kali. Berdasarkan perhitungan tersebut, itu artinya setiap Rp1 dapat menghasilkan Rp4 penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah cukup efisien dalam memanfaatkan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan. Yang terakhir ada perputaran aktiva atau fixed atau asset turnover, yaitu berfungsi untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Dengan hasil rasio ini dapat mengetahui seberapa besar pendapatan yang dihasilkan dari setiap unit aset. Rumusnya, jadi semakin tinggi rasio ini berarti penggunaan aset sangat efisien. Namun jika semakin rendah dapat menunjukkan aset yang tidak produktif dan tidak digunakan secara optimal. Contohnya dalam bank syariah itu memiliki total aktiva sebesar 239.581.081. Untuk perhitungannya yaitu pendapatan dibagi total aktiva. Pendapatannya itu masih sama senilai 14.702.039. Kemudian dibagi total aktiva sebesar 239.581.081 dan menghasilkan 0,61 kali. Dapat disimpulkan bahwa rasio 0,61 kali ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset perusahaan itu belum maksimal karena setiap satu aset hanya menghasilkan 0,61 di dalam perusahaan. Yang terakhir, kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu rasio aktivitas itu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan untuk melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Rasio ini merupakan alat analisis keuangan yang memberikan wawasan mendalam tentang seberapa efektif perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Dengan analisis rasio aktivitas ini, pemangku kepentingan itu dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Sekian presentasi dari kami cukupkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.